Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, jaa habasyun yazfinuna fi yaumi 'aidin fil masjid. Fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'tu ra'si ala mankibihi. Faja'altu anzuru ila la'ibihim. Hatta kuntu anan alladhi ansarifu anin nazari ilaihim. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah adalah istrinya Rasulullah dan paling banyak di antara istri-istri Rasulullah yang hafal hadis. Kebetulan beliau muda. Ini penting. Di antara istrinya Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan dan hafal hadis adalah Siti Aisyah. Kebetulan Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling muda. Lalu akhirnya Siti Aisyah itu menceritakan ada orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, menggerak-gerakkan badan mereka menari-nari seperti tarian Zafen. Nah, seperti Zafen Arab. Pada hari itu hari raya, menari-nari Zafen di masjid, isinya memuji Rasulullah. Lihat, ini dalil. Bukan menari-nari lagu dangdut di masjid. Menari-nari memuji Rasulullah. Bernasyid zikir. Kalau bernasyid isinya zikir. Juga isinya memuji Allah, juga memuji Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW, pada hari Rasulullah memanggil aku, kata Siti Aisyah. Maka ini harmonisnya, romantisnya Rasulullah dengan Siti Aisyah, juga istri-istri yang lain. Pada ani Rasulullah SAW lalu memanggil Rasulullah SAW kepadaku, Awadatu raksi, maka aku meletakkan kepalaku di atas bahu Rasulullah, yaitu suamiku Rasulullah. Ya Allah, saya ngomong berdiri, biar berdiri. Maaf, rumahnya oke, berdiri di sini. Berdiri di sini. Ya, terima kasih ya. Nah, ini contoh. Ulun perumpamaan aja, biar di Rasulullah, ulun di Siti Aisyah. Nah, itu tuh contohnya. Ulun yang daripada hanggai. Nah, ulun nih Pak Ayo dipanggil. Nah, Humairah. Nah, itu Rasulullah. Ada kayak Rasulullah. Ada ilmuwan. Nah, kalau orang-orang Habasyi, Ethiopia, mereka menari-nari memuji Rasul. Siti Aisyah seperti ini Rasulullah. Maka itulah biniwan lagi. Nah, silahkan duduk ya. Nah, itu tawaddu raksi ala mankibai.
Aku meletakkan kepalaku di pundaknya Rasulullah. Di sini kan disebutkan Pak, sebelah kiri ke sebelah kanan nggak ada. Pokoknya pundak itu buat habisnya sini kiri kanan. Oh, bisa lah bapak-bapak ini kayak gitu. Nah, ujar Pak Haji Umar bisa. Ibu-ibu bisa lah yang kayak bulan sohibyan bu. Berapa kemudian? Bisa lah bu. Alhamdulillah bisa. Lihat indahnya rumah tangga yang seperti itu romantisnya. Allah raksi alam mangkibai. Aku meletakkan kepalaku di pundaknya Rasulullah. Faja'atu anzur ila laibihim. Lalu Rasulullah dan aku melihat kelakuan orang Habsyi memuji-muji Rasulullah, menari-nari. Nah, kemudian aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah itu tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat mereka lagi. Lalu aku, kata Siti Aisyah, hendak berampe melihat itu. Nah, hendak ampe melihat itu. Dan yang dilakukan orang-orang Habasyah, mereka itu menari-nari dengan alat perang mereka. Alat perang ibaratnya tuh nampak tuh Bapak Ibu. Nang orang berdrombeng tuh nampak di muka tuh memutar-mutar tempat tuh namanya tuh. Kan ada orang drombeng tuh, lalu tuh di tengah-tengah di depan tuh memutar-mutar. Udah gambarnya biar tahu. Nah itu tuh mayori. Nah iya, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Kalau alat pedang bisa panah, bisa alat atau perang atau pedang atau tombak. Nah itu alat perang. Mereka itu melakukan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Siti Aisyah melanjutkan, wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala babi hujrati wal habasyatu yal'abuna bi jirabihim fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi likai anzur ila la'ibihim summa yaqumu min ajli hatta akuna annallati ansarihu qadiru qadra jariyatil hadisati as-sinna harisata 'alal lahwi. Aku melihat Rasulullah berdiri di pintu kamarku. Nah, itu kejadiannya. Aku melihat Rasulullah berdiri di pintu kamarku. Antara makam Rasulullah itu dengan mimbar. Karena makam Rasulullah itu adalah rumahnya Rasulullah. Cakap baik-baik. Rasulullah itu bermakam di rumah. Makamnya Rasulullah itu ialah rumahnya Rasulullah. Mondar mandir Rasulullah antar rumah dengan mimbar. Sampai ada hadis Rasulullah, baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan makamku itu adalah bagian daripada kebun-kebunan surga. Makanya orang berebut baik-baik di situ karena itu wilayah yang Allah jadikan nanti di dalam surga, wilayah-wilayah itu. Nampak hebat tuh di antara mimbar awal makam pas aja mihrab tuh pas udah yuk Ibu di situ lakukan. Dan sambil yang lihat tuh di tengah-tengah makam Rasulullah sampai mimbarnya itu pas itu awal rumah lalu-lalunya Rasulullah dari rumah dan jadi imam.
Nah bagus tuh Pak Ibu berpindah-pindah 2 rakaat di sini, 2 rakaat di sini. Nah paling pas lagi pas di muka mimbarnya itu pas tuh udah. Mudah-mudahan kita kesana semuanya. Lalu ketika diperluas Masjid Nabawi itu, masuklah makam Rasulullah di dalam masjid. Karena diperluas, bukan Rasulullah itu bermakam di dalam masjid, enggak. Tapi Rasulullah bermakam di rumah dan diperluas Masjid Nabawi itu, akhirnya makam Rasulullah berada di dalam masjid. Mulia. Bapak Ibu, apabila suatu makam itu berada di wilayah dekat masjid, termasuk istimewanya Rasulullah itu jadi dalam masjid, Allah akan memandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, karena masjid itu memakmurkan aja sudah luar biasa. Turun rahmat kasih sayang Allah kepada orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Maka Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bermakam pas kebetulan di samping masjid. Kenapa? Itu jadi dalil di hulu sungai itu makam tuh hingga di samping masjid. Nah, makam tuh hingga di samping masjid. Guntung luar. Situ ada masjid. Masjid Sayyidul Iman. Di parak situ ada musala langgar. Di ujung sana ada langgar. Sini masjid. Nah, ini masjid. Selama azan berkumandang didengar, maksudnya itu Pak Ibu bergema di sekitar makam itu. Selama orang bacaan, amalan, lalu bergema suara itu di sekitar makam-makam itu, maka makam itu surga rahmat dan ampunan kasih sayang Allah. Nah, makanya bagi makwa ini kita ini dengan makamnya. Nah itu tuh orang tuh Pak Ibu. Nah kalau wali-wali Pak Guru, ada yang di tengah hutan, ada yang di pulau, tuh lain pulang. Orang hati sudah kuat oleh Allah, di mana orang bermakam terserah. Nah itu wali-wali, Sunan Ampel. Nah itu Sunan Ampel gimana? Nah coba. Nah, bisa mencari tanah ada para masjid juga makamnya. Nah, ayo Bapak Ibu. Itu baik kelebihannya makam berdekatan dengan masjid, termasuk makam berdekatan dengan mushola. Sungai rata-rata dekat masjid. Makam. Kalau Pak Ibu orang mendengar orang sembahyangan, mendengar orang pengajian, mendengar orang bermaulidan, mendengar orang berwiridan, mereka itu mendengar, bukan ada percaya kayak mati mas. Untungnya, nang ini di pemakaman mau ulah panggung, badan hutan, disumpahi bulan di dalam. Wayang ini orang wayang ini makam diulang di situ orang bayang hutan disumpahi orang nang di dalam. Ada orang melihat dasar kalian tahu diajar di orang. Nah, kemudian Pak Ibu, ini fakta ini dalil bahwa menari-nari seperti bernasyid memuji-muji Rasulullah. Nah, bergoyang-goyang awak itu. Lalu kata Siti Aisyah, aku melihat Rasulullah berdiri di depan pintu kamarku, sementara orang-orang Habasyah sedang bermain-main alat perang mereka itu di masjid. Kalau karena kita zaman kita nih melihat orang bermaulidan lalu seperti menari-nari, melihat orang
nasyid, seperti menari-nari, sedangkan kita lalu buruk sangka, kenapa ini bejugin-jugin, mereka tuh bejugin, kalau menari, apa mereka tuh bejugin atau menari, membaca bacaan zikir kah, atau memuji-muji Nabi kah, itu harus dibedakan. Selama yang mereka ucapkan itu Pak Ibu zikir, namanya nasyid. Selama yang mereka ucapkan itu adalah pujian, ini dalilnya. Di masjid, apalagi orang bermaulidan di masjid. Ini bermaulidan di gereja. Orang undangan kan? Hati-hati nih. Masjid sesuai baik-baik keadaan. Lihat, di masjid maka beliau menutupiku dengan kain selendang beliau. Nah, Siti Aisyah waktu itu melihat, kemudian muka beliau di pundak Rasulullah, lalu Rasulullah menutupi mukaku dengan selendang. Artinya ikam ini binikui kalau kelihatan kurang benar. Nah, ayo sekong lagi lah. Ayo, sini, menghirang lah. Sini, menghirang baju hirang bukan kulit mau penghirang. Sini. Nah, ikam nih kepalamu kasih nih. Nah, silahkan deh. Rasulullah menutupi, tapi bukan Siti Aisyah ada berjilbab, ada terlalu nampak. Istilah Rasulullah itu menutupi akan jangan terlalu nampak ikan bini gue dilihat sahabat-sahabatku. Nah ini bini ya Allah dinampakkan sampai belahan duit kelihatan. Kadang-kadang maaf Ustaz ini kalau mau berkemesraan dia dengan ngomong, Ustaz, haram Ustaz saya tahu. Ustaz ini siapa? Mengubar kemesraan di hadapan umum. Lihat akhlaknya Rasulullah. Bini sidin berjilbab, bini sidin itu Pak Ibu tetap menutup aurat. Rasulullah tutupi lagi Pak Ibu supaya jangan nampak. Lihat Rasulullah, bukan Siti Aisyah ada berjilbab. Nah ini penting nih. Ulun bukan menghina-hina, tapi meluruskan. Jangan mengubur kemesraan. Tutupi Rasulullah supaya jangan terlalu nampak. Kan ini melihat bukan berjauh ikan, jangan dalam apalagi bini kita kadang kau belum gue melihat, bini kau tutup kepala. Nah, bagus tuh. Umar berisi laki namanya itu gue doakan mudahan punya sehat dan ya Allah. Membeisi bini apa beisi laki punya laki apa biniku ikam berpakaian tuh nang kentak sedikit lekat mau tuh nah agak kentas sedikit bawahnya itu diangkat sedikit nang dadanya kena dibuka sedikit aku bangga kabarnya emaknya apabila ikam nang tadi itu dia akan menolak itu cepat mati. Bapak Ibu, mati namanya tuh mati sifatnya kayak itu mendidik bini. Ada belenggu laki namanya itu mendidik bini. Laki ada belenggu. Berarti apa guru ada? Ada belenggu kan ada. Asal guru bini bukan kasar. Ada belenggu. Lihat Rasulullah, akhlaknya orang mulia. Akhlaknya orang yang dijamin masuk surga. Akhlaknya orang yang memperjuangkan umatnya sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, la arda wahidan min ummati finnar. Aku tidak ridho satu umatku pun berada di dalam neraka. Lihat di akhlaknya Rasulullah. Untung kita ini punya Rasulullah. Untungnya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa nyata Rasulullah. Amin.
Nah, lalu menutupi dengan kain selendangnya, berarti Rasulullah juga selendang. Nah, ini namanya selendang. Lain lagi Imam Mahmulah, lain lagi. Maka itu Rasulullah, agar aku dapat melihat permainan mereka. Kemudian beliau berdiri. Nah, agar aku lebih leluasa melihat, sampai aku sendiri yang berhenti melihatnya. Karena itu berilah keleluasaan kepada anak-anak dan perempuan untuk terhibur, maksudnya dihibur-hibur bini itu, dihibur-hibur anak. Nah iya, dibawa-bawa aja kita tuh Allah. Inya bapak-bapak yang perlu muliakan, perempuan ini mau di rumah aja, kasur, sumur, dapur, sumur, kasur, sabulanan kayak itu. Tuh bapak-bapak, dibawa-bawa gini itu keluar makanan kan. Nah, jadi beginiannya mantap tuh dulu itu. Nah, ini lihat Rasulullah. Nah, ke mall kah, ajar Haji Umar makanan atau keluarga asal tubang amat situ. Nah, ini kada promosi kada nih dibawa ini. Napa Pak Ibu kali kasihan, bini ini kasihan, imbah babi ini balaki langsung hamil, langsung Pak Ibu nah 9 bulan sampai menyapi 2 tahun. Imbah selesai menyapi 2 tahun, hamil lagi. Jar orang daerah Sabunggu, apa daerah Sabunggu? Mun laki kawah di puskamling bakal kawana, kawah kemana-mana. Mun bini pian di puskamling lalu umanya amat, lalu umanya ino, lalu umanya hamidah, dapat. Jadi gak malam kan? Dihibur-hibur hatinya. Sesuai juga dengan ajaran Islam. Dibawa ke lesehan mana tak, lesehan kayu tadi kan, maninjak-ninjak itu. Bincang situ kan, mahibur-hiburnya. Apalagi pina bebeso piring, pina pacahan piring. Nah paham saja itu. Karena pekerjaan istri ini bapak-bapak yang belum muliakan 24 jam di rumah tuh, dan sampai dia ada terus doyan. Ayo. Kalau kita sebagai suami Pak Ede bisa aja selesai pekerjaan yang sesuai kita selesaikan. Tapi bagi istri nggak ada selesai-selesainya. Pian nih ibu-ibu nih di balik dinding lah, ibu-ibu di balik dinding ini. Kayak pian pulang ke rumah selesai pian pengajian, pulang ke rumah nang diutak tuh macam-macam. Dapur, sumur, kasur, cucian, anak ini mau masakan anak, menyuapi anak, macam-macam Pak Ibu. Apalagi anaknya kecil Pak Ibu. Tengah malam bangun anak nang halus tadi, turun betapun nang badul bangun abahnya kamamanya. Bapak-bapak bagian siapa? Nah mamanya aja, abahnya nak jadi latihan laki gue, laki itu pasti membangunkan bini, umanya bini itu anakmu bangun, anakmu minta maaf kalau malah anak bininya dulu. Nah bahkan perempuan ini Rasulullah membiarkan istrinya melihat tontonan sesuai juga, terhibur. Lihat sampai Rasulullah menutup supaya jangan nampak benar istri Rasulullah ini, lalu transparan, terhibur.
Kan apalagi bibinya kasihan Pak Ibu. Bahari ini minta maaf, nah ini fakta nih pas nah, ini pas. Nah, bahari bibinya tuh no badan bahari Pak wayang ini nah. No. Bahari nak kayak berisam tuh Pak. Wah ini beroles. No. Mahabang lah, tahu pian lah. Ayo, itu bahari pas banget. Nah, muha ada terus lagi. Maaf ibu-ibu, awak ada terus lagi. Mau si anak. Itu bibinya berlipstick ada lagi. Benapa tulang di sini. Nah, itu namanya ada lagi. Lain sudah pandangan suami, maaf ibu-ibu. Akhirnya anak menyusui anak sambil menggoreng. Menggoreng apa anak digoreng sambil menyusui anak. Bibinya nih hebat tahu lah Pak boy. Inya sambil menyusui anak, kau sambil menggoreng. Inya menyusui anak, kau sambil bermasak. Mungkinnya ada kawan. Kenapa? Makan sesuai. Sekumpul ujung sana tuh ada orang bajul molek, minta maaf nama bajul molek. Kebetulan pulang-pulang dari kantor balai pendidikan sentral Pincang suka ada perikanan kantor perikanan pulang. Kebetulan ada keluarga di rumah, lalu minta belikan molek lah. Pulang di situ kayak mau harapan Tuhan. Dinandanya beli mobil nami antri. Pulang di hati bibinya nama boleh itu sambil menyusui anak ada jadi ulun. Hajimatnya kali hatam tahu pian-pian yang ini umpat juga ke antri ini tahu Pak Haji Sohaim ini bisa antri juga nih. Nah, manggur misalnya sambil jeruk lakinya ya mana? Nah lihat bibinya kuat dia itu Pak Ayu. Ada bisa lagi Pak Ayu mendandani dirinya. Laki datang malam boleh keluar nang bini Pak muhanya nih rambutnya tak muha. Sambil menyusui anak rambut tak muha langsung membukai pintu. Laki datang, laki tak kali Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dikira hantu ini seorang sedang sudah. Nah, bujur-bujur berarti ada hiburan. Tapi ibu-ibu lah, ibu-ibu belum menyampaikan kayak ini. Jangan enak yang boleh menyatakan adanya. Bulan ini kan tidak aman lagi kita. Tuh darinya tuh guru den tuh. Jadi dari tulang apa? Ngomong tuh yang sikonnya pas. Nya bisa juga kasih sibukan kasihan untuk dirinya dia kalau kiri berkasih. Nah ini Bapak Ibu. Nah kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Ali pernah berkata tentang para sahabat Nabi. Abu Irqah berkata, aku pernah sholat subuh bersama Ali bin Abi Thalib. Dan dikala subuh tiba, mereka berzikir kepada Allah sambil bergerak-gerak seperti gerakan pohon pada saat angin berhembus. Nah, air mata mereka bercucuran sampai membasahi baju mereka. Di ketika selesai sembahyang subuh, kata sahabat, aku melihat Sayyidina Ali ini menantu Rasulullah berzikir seperti pohon ditiup angin. Lihat, bergerak-gerak. Berarti orang yang bergerak-gerak dalam berzikir itu boleh karena keasyikan. Gerakan-gerakan badan di ketika berzikir dihubungkan dia gerakan itu berzikir juga karena yang diucapkan adalah zikir. Maka ini menunjukkan kebolehan. Maka pendapat para ulama. Nah, kembali kita ke ulama-ulama. Ingat dengan waktu baik. Nah, ya. Pendapat para ulama. Quran
sudah kita bahas minggu tadi. Tafsirnya sudah menjelaskan minggu kemarin. Hari ini menjelaskan lagi tentang hadis Nabi. Rasulullah membiarkan istrinya melihat para sahabat tapi dari Ethiopia, Habasyah menari-nari memuji Rasulullah. Siti Aisyah ditutupi oleh ridanya atau selendangnya Rasulullah supaya yang nampak benar. Bukan Siti Aisyah membuka aurat tidak itu. Nah itu agar jangan terlalu nampak. Kemudian menantunya Rasulullah Sayyidina Ali. Setelah sembahyang subuh dia berzikir, gerakan badannya itu bagaikan seperti pohon di tiap angin. Lalu para ulama pun menjelaskan, Su'ila bin Hajar al-Haytami kama fi fatawil hadisiyati amman yanshiduna al-ash'ar fi majalis zikri al-madil wal ghazaliyah fa'ajaba nafa Allah ta'ala bi qulumi qul insyadu syikri wa sima'u in kana fi hazzun ala khair aw nahyun an syarrin aw tasbiqun ila ta'assi bi ahwal salihin wal khuruji anin nafsi wa ru'atiha wa huzuziha wa ta'addubi bil jiddi bil tahalli bil muraqabatil haqqi fi kulli nafasin thumma intiqali ila syuhudihi fi kulli dzarratin min dzarratil wujudi wal ibadati kama asyara ila sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka fa kullun minal irsyadi wal istima'i sunnatu. Ini kalau kita ada terjemahan bingung lagi terjemahan enggak? Kita Syekh Ibnu Hajar al-Haytami ulama besar hati-hati biar mengomentari berpendapat apa pernah ditanya tentang orang-orang yang bernasyid, orang yang melantunkan syair-syair dan zikir-zikir di suatu majelis. Beliau menjawab, melantunkan syair puji-pujian dengan bernasyid, menggerak-gerakkan badannya apakah di ketika berdiri atau duduk, bahkan bisa juga terjadi berbaring, dan itu isinya pujian kepada Rasulullah, juga zikir kepada Allah, maka semua itu dihukumkan adalah sunat berpahala. Nah, jelas ya sudah. Nah, lalu masih ada waktu sedikit, 5 menit. Dengari baik-baik nang hadir supaya jangan salah paham. Guru din itu guru kan ulama. Kita harus ke guru ke Al-Quran dan hadis. Nah, dipisahnya antara ulama dengan ulama. Kita langsung ke Al-Quran ke hadis dia dulu. Kalau ke ulama itu bisa aja salah pertanyaan. Ini penting. Apakah ulama itu Bapak Ibu ada menguasai dalil? Pertanyaannya tadi. Apakah para ulama itu yang menguasai dalil? Jadi dia langsung ke Al-Quran ke hadis, kadang mengikuti ulama. Kita sudurkan. Nah ini aja sudah. Ini buku kedokteran. Nih, orang kesehatan. Buku kedokteran. Apabila pian sakit, bacai buku kedokteran itu pian baca seorang. Kemudian pian ke toko obat, racik obat-obat yang di toko itu. Silakan tanpa pian mengikuti resepan dokter. Jadi apa? Jadi apa? Penyakit pian jadi apa? Berambah. Buku kesehatan. Ambil buku kesehatan, bacai sendiri. Setelah pian bacai, silahkan pian pergi ke toko obat. Lalu pian racik menurut cara pian dan pemahaman pian. Kadang mau pian resep dokter di ketika pian beli obat ke toko obat tadi. Itu bagaikan pian membaca sendiri buku kedokteran. Kemudian pian meracik sendiri, pian makan sendiri. Begitulah orang-orang yang tidak mau ikut pendapat para ulama. Apabila pian ke dokter, jangan ke dokter pian, silahkan pian sakit, beli obat yang di toko obat itu, makan semua obat yang di toko itu. Silahkan.
Itu tahulah sama orang-orang langsung ke Al-Quran, ke hadis, kadang mengikuti pendapat para ulama. Ulama itu ahli sudah memahami dalil. Kalau kita menabrakkan Quran hadis dengan ulama yang sudah menentang hadis Nabi, ujar Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu waris para nabi. Pas di zaman kita nggak bisa langsung ikuti Nabi karena zaman kita lain. Rasulullah sudah berapa abad wafat. Siapa yang tidak mau memakai pendapat para ulama di dalam memahami Quran hadis, dia bagaikan makan obat karena disebutkan. Jelas sekali. Nah, akan hancurlah agama ini kalau langsung ke Al-Quran, ke hadis. Bagaikan kita membaca buku kesehatan tapi tidak ahli, maka kesehatan kita bukan tambah baik, tambah dosa. Hati-hati. Insya Allah minggu depan bagaimana cara ulama memahami itu dan bagaimana pendapat menurut kitab-kitab kuning termasuk kitab-kitab pesantren. Insya Allah berarti pagi ini sudah jelas bahwa orang banasyid apakah berdiri seperti menari-nari nang lahiriahnya nang kayak berjoget lah, tapi bukan berjoget, tapi isinya zikir, isinya itu sholawat, isinya itu memuji Rasulullah, hadisnya sudah jelas, Qurannya sudah jelas, pendapat ulama sudah jelas. Maka kita bersyukur daerah kita Banjarbaru khususnya melihat di mata orang itu apabila mahaul kurang nampak bernasyid. Jangan terpengaruh lagi medsos nama madaka, itu cara orang Syiah menuduh para ulama. Hati-hati matinya surga timah. Mudah-mudahan kita selamat semua. Cukup yang disampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim. Wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wa li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.